Oke guys, selamat datang di video pertama gua. Jadi gua Auto Apocalypse. Sebelumnya gua minta maaf kalau ada kata-kata gua yang mungkin agak nggak jelas karena kebetulan gua cadel. Jadi ya mudah-mudahan dimengerti lah oleh teman-teman semua. Jadi kenapa gua buat video ini? Gua suka posting di Facebook Goddess of Genesis Indonesia mengenai cara build suatu hero. Cuman ada teman-teman yang baca di sana yang tergabung juga dalam grup itu. Mungkin tipenya nggak suka ngebaca kalimat panjang-panjang gitu dan nggak suka ngelihat postingan-postingan gitu. Jadi kasih masukan ke gua kalau seandainya dicoba dibuat bikin video, mana tahu dengan dijelasin seperti ini teman-teman lebih enjoy dan lebih enak untuk mengerti build hero itu. Jadi mungkin langsung aja, kita nggak usah lama-lama. Untuk kesempatan kali ini gua mau coba ngejelasin build hero Gabriel atau Gaby yang juga saat ini sedang berjalan event Mary, di mana kalian bisa mendapatkan Gabriel sebagai hadiah utamanya. Untuk pertama kalian harus tahu dulu Gabriel ini fungsinya sebagai apa. Kalau kalian membuat Gabriel untuk jadi damage itu nggak akan bisa, karena Gabriel ini memang ada bukan untuk jadi DPS utama, beda dengan Merlin dan Max yang lain. Gabriel ini memang berfungsi sebagai debuffer dan anti debuff. Kenapa dia bagus untuk tim support? Gabriel ini nggak punya debuff tersendiri, jadi dia fungsinya adalah menaikkan jumlah stack debuff dari unit-unit yang lain. Jadi kalau lu kombinasikan si Gabriel ini sama unit kayak Dracula untuk menambah attack down-nya, lu kombinasikan dengan AB untuk menambah force smart-nya, lu masukkan ke tim Medusa, tim Loki untuk menambahkan poison-nya, itu bagus banget. Makin banyak di tim kalian yang bisa mengakibatkan debuff pada lawan, dia akan semakin cepat untuk menambah stack dari debuff-nya itu. Itu bisa kalian lihat penjelasannya di ability-nya yang Last Judgment. Jadi dia menambahkan debuff ke lawan sejumlah 1 stack. Nah, karena kita tahu dia menambahkan debuff, jadi gue mau ngejelasin dulu. Mungkin kita loncat dulu ke senjatanya. Senjata yang bagus adalah Herasight. Kenapa? Karena di Herasight ini kalau kalian lihat penjelasannya, setiap AOE damage yang dikasih itu punya 45% untuk ngasih satu debuff random. Jadi kalau seandainya dikombinasi dengan skill Gabriel yang pertama tadi, ketika dia ngasih suatu debuff, itu bisa menambahkan stack lagi dan tambah debuff baru. Jadi jumlah debuff di kepala musuh tuh jadi semakin banyak. Apalagi ditambah dengan teman-teman kalian, kalau seandainya punya debuff di kepala seperti poison, ignite dan yang lain-lain tadi, akan semakin sakit lagi. Jadi jangan pakai Gabriel kalau seandainya tim kalian damage-nya full DPS. Misalnya kalian pakai Lucy atau kalian pakai Merlin, itu nggak ada gunanya kalian masukkan Gabriel di sana. Untuk Awaken, ketika nanti kalian level 60, kalian kan bisa milih Genesis antara Oblivion. Kalau gue sih lebih milih si Gabriel ini pakai Genesis ya. Karena kita harus mempertahankan survivalnya si Gabriel supaya dia jangan mati, supaya dia bisa ngasih debuff terus ke lawannya. Nah, untuk helm sama armornya, yang terpenting adalah Gabriel ini supaya jangan mati di awal. Jadi utamakan sebisa mungkin dia bisa selamat sampai late game. Kalian mesti ngasih item survival sebanyak-banyaknya. Kalau gue di sini lebih milih kasih hair atau light salvation untuk helm dan armornya. Bisa juga diberikan kayak Messiah Robe supaya dia kalau mati dia bisa hidup lagi, atau item-item support lainnya, Regalia bisa untuk menambahkan attack tim kalian. Dan untuk trinketnya bagus banget itu pakai Holy Bird Deku. Jadi kalian nggak usah terlalu pusing untuk damage-nya, sekali lagi gue bilang. Yang terpenting adalah fungsinya untuk memberikan debuff sebanyak-banyaknya dan menghapus buff lawan sebanyak-banyaknya. Jadi kalau dia pakai Holy Bird Deku itu mantap banget untuk Gabrielnya. Untuk artefak ngacak aja, nggak usah terlalu peduli tipenya apa. Karena juga Gabriel ini sifatnya support non-heal. Jadi kalian nggak usah fokus ke yang sifatnya nge-heal atau menambah jumlah heal, nggak usah. Dan nggak usah fokus ke damage juga. Jadi kalian nggak usah buat Sagit, Leo atau yang lain-lain. Yang paling penting adalah kalian mengutamakan substat speed. Untuk speed ini mungkin yang belum tahu itu cuma ada di 3 slot ya. Jadi di slot elemen dark, di slot elemen water, sama di slot elemen light. Kalau kalian nyari di elemen earth sama fire itu memang nggak ada speednya. Jadi di 3 slot itu wajib kalian masukkan
game speed supaya dia bisa jalan duluan. Kenapa? Untuk turn 1 kalau Gabriel jalan duluan, kalian nggak usah ngeluarin cara mainnya, kalian jangan langsung ngeluarin skill satunya karena musuhnya belum banyak di buff. Jadi ketika dia jalan duluan di tim kalian, kalian buka ultimate-nya dulu. Tujuan ultimate-nya adalah supaya kalian dikasih Divinity, supaya nggak gampang kena, bukan nggak gampang, supaya melindungi unit kalian dari debuff itu 100%. Jadi memang Divinity ini nggak bisa di remove debuff, dan dia melindungi tim kalian dari debuff lawan. Apapun debuffnya itu bisa diblok, kecuali ada beberapa yang gua tahu nggak bisa diblok, itu kayak punya Dracula itu nggak bisa dibuff. Yang Vampire Bed ini itu nggak bisa diblok sama si Gabriel. Jadi kalau kena itu ya kalian tetap kena juga, efek Divinity-nya nggak bekerja di sana. Tapi hampir semua efek secara umum bisa kok diblok oleh si Gabriel. Jadi turn 1 kalian buka itu dulu untuk nambah juga defense unit kalian. Setelah masuk turn selanjutnya, setelah musuhnya banyak debuff, kan unit-unit kalian udah bakalan jalan tuh. Misalnya kalian bawa si AB atau bawa Tamamo, kan udah pada jalan tuh. Nah, dimasuk turn 2 ketika Gabriel kalian speednya paling kencang, baru dia buka skill satunya lagi untuk nambah nge-stack tadi. Jadi tetap turn 1 pertama kalian buka buff dulu untuk unit kalian. Turn 2 baru kalian lanjutkan dengan spam-spam terus skill satunya. Untuk parts kembali lagi, ini sifatnya dia harus bertahan lama. Kalau gue sih nganjurin pakai parts 3 supaya minimal lumayan lah untuk nahan 1 kali damage lawan sama efeknya. Jadi kalau kalian ketemu kayak si AB, misalnya AB-nya speednya kencang, dia buka ulti si AB, si Gabriel udah pasti nggak akan kena beku karena part 3 ini bisa memblok damage match 1 kali dan dia imun terhadap semua efeknya. Jadi dia nggak akan kena bekuan dari si AB. Oke guys, mungkin itu aja penjelasan tentang Gabrielnya. Kalau kalian ada pertanyaan lain ataupun ada masukan-masukan, kalian boleh komen aja di bawah atau menghubungi gua personal message lewat Facebook juga boleh. Sekali lagi, ini build hero itu sifatnya subjektif dan sifatnya kondisional, dimana kalian harus menyesuaikan dengan tim kalian, dan mungkin build yang gue sarankan juga bisa berbeda dengan apa yang kalian inginkan. Dan juga kembali lagi dicocokkan dengan ketersediaan gemnya dan juga ketersediaan dari equip yang kalian miliki. Oke guys, secara umum itu sih yang gua gak bayangkan kalau seandainya kalian mau membawa Gabriel. Gabriel ini unit yang sebetulnya tidak terlalu bagus juga menurut gua, dan juga tidak terlalu jelek juga. Jadi untuk middle game ya masih oke lah selama kalian nggak punya hero yang lain. Apakah layak untuk di build, apakah layak untuk dikembangkan? Ya menurut gue juga masih oke sih, lumayan, tapi memang tidak terlalu wow dibandingkan unit-unit yang lagi meta untuk saat ini. Oke guys, terima kasih sudah nonton videonya. Kalau ada masukan kalian boleh komen langsung ya. Oke, bye bye.